Jadi saya di sini berada di kelas ini. Saya bukan istilahnya menggurui Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu di sini banyak yang lebih hebat, lebih berpengalaman dari saya. Mohon maaf sekali. Pokoknya kita di sini saling berbagi ilmu, saling berbagi pengetahuan, istilahnya sharing knowledge ya Bapak Ibu ya. Kita sambil santai aja. Bapak Ibu sambil makan tidak masalah. Kita sambil santai, sambil makan. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman selama saya belajar di pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan. Jadi 2 bulan itu modulnya baru modul 1. Nah, nanti ada modul yang lain lagi, modul 2, modul 3, dan modul selanjutnya itu kurang lebih sekitar hampir 8 bulan. Saya mengikuti guru penggerak. Nah, jadi selain saya ingin berbagi juga, saya ingin juga Bapak Ibu sekalian memotivasi Bapak Ibu sekalian ya, agar bisa istilahnya mengikuti seperti saya gitu. Jadi guru penggerak ini saya mengikuti gini Bapak Ibu, bukan berarti saya hebat, mohon maaf nih, karena justru saya merasa diri saya kurang, saya sadar gitu loh. Saya sadar saya ini tidak ada apa-apa, makanya saya mengikuti program guru penggerak. Bukan berarti saya ikut guru penggerak ini pengen jadi ini, pengen jadi itu, tidak ya. Jadi pada intinya orientasi saya itu mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya angkatan 9. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu nanti yang angkatan 10 atau yang angkatan 11. Jadi saya hanya sekedar ini berbagi. Jadi nanti ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, karena ini merupakan aksi nyata yang harus saya berikan kepada Bapak Ibu wajib. Makanya saya kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Ini memang betul kegiatannya real ya, real Bapak Ibu berupa video dan nanti akan saya upload. Jadi selanjutnya kita saling berbagi, saling diskusi. Dari sini banyak guru yang lebih mantap dari saya, lebih berpengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman Pak T, saya Pak Jam, saya suka dulu mohon maaf. Dari sini bukannya untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Oke, boleh kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Bisa kita lanjut ya. Oke, sini materi pertama terlebih dahulu ini saya sampaikan. Materi pertama yang saya sampaikan berkaitan dengan perubahan cara pembelajaran. Nah ini baru slide pertama ya. Nah di sini judulnya perubahan paradigma pembelajaran. Nama saya Pendidikan Guru Penggerak angkatan 9. Di sini perubahan paradigmanya ada beberapa poin mengenai landasan, filsafat, teori belajar, pendekatan strategi dan metode, kurikulum, penilaian dan sumber belajar. Mungkin yang poin yang saya ingin tampilkan, mungkin poinnya dari sini dan sini. Nah, sini materi pembelajarannya berpusat pada guru. Jadi selama ini sebelum kurikulum 2013 atau kurikulum sebelum kurikulum mereka, jadi kita istilahnya itu belajar berpusat pada guru. Maunya guru seperti ini, ya siswa harus mengikuti. Jadi strategi pembelajarannya itu metode ceramah, metode personal. Sedangkan perubahan paradigma itu kita harus lebih melakukan pendekatan yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Jadi di sini ada berbagai baris pembelajaran, info ini CTL, PDL dan lain sebagainya. Ini sebagai gambaran sedikit ya. Sebenarnya ini bukan materi inti, ini hanya pengantar saja. Jadi perubahan paradigma contohnya berpusat pada murid. Mungkin seperti apa pembelajaran yang berpusat pada murid, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai filosofi pembelajaran KHD. Nah, di sini kurikulum sebelumnya berbasis isi, sentralistik, fokus pada pengetahuan. Kita tetap menjadi berbasis kompetensi, desentralistik, holistik. Nah, sedangkan untuk penilaiannya sebelumnya penilaian hanya berbasis kognitif. Perubahan paradigma baru di sini ada istilahnya kognitif, somato afektif, dan ada juga tes dan non tes berkelanjutan. Nah, sedangkan sumber belajar sebelumnya dulu sebagai sumber belajar utama, kita harus mengubah mindsetnya bahwa siswa adalah sebagai sumber belajar.
Nah, dah, tinggal ya. Lanjut lagi next. Sambil santai aja ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Oke, supaya Bapak Ibu lebih fokus, nanti kita SDT juga ya, SDT. Ada namanya tepuk fokus, tepuk konsentrasi, gampang. Pokoknya saya mau kita semangat dulu, kita harus punya niatnya untuk risetkan di satu Jawa Timur. Kalau TKJ itu saya ada sendiri, misalnya TKJ, itu aja, kalau 10 TKJ kan 10 TKJ sendul dong. Nah, misalnya seperti itu kalau saya belajar. Kalau untuk sekolah kita, kalau saya di kelas biasanya itu SMK Negeri 1 Jawa Timur pasti bisa, pasti hebat. Jadi saya nilainya seperti itu. Boleh kita coba apa Ibu? SMK Negeri 1 Jawa Timur. Ini harus kita gunakan nih. Yang ini boleh Bapak Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran, tidak salah. Nah, lanjut ya. Nah, di sini next. Nah, di sini komik ya, bisa dibuat komik, alur cerita dalam bentuk komik. Pokoknya nanti banyak yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa istilah itu bermanfaat tentang pembelajaran kita. Di sini komiknya bagi komik langsung buat kalian semua. Luar biasa sekali dan akan menjadi lebih baik lagi. Next, SMK bisa, SMK hebat. Next lagi, SMK Negeri 1 Jawa Timur pasti bisa, pasti hebat. Ini jawab pembelajaran. Nah, di sini ingat ya, setiap jam pembelajaran setelah berdoa, lupa juga yang untuk membagikan semangat belajar dan menunjukkan ciri-khas kalian di kelas. Ya Pak, siap. 10 TKJ itu loh dari daripada yang lain. Ini contoh ya, alur ceritanya dalam. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan juga berkaitan dengan semua yang hadir. Bapak Ibu tahu ya, ingat sosok imaju mangkasyo tumuri. Nah, yang ini contoh nih, teman-teman. Jadi Bapak Ibu harus tahu semua itu implementasinya seperti apa. Inilah ya. Ingat sosok di depan memberi teladan. Di sini ada pemaparannya. Contohnya ini kan guru di depan nih, guru di depan nih kan, siswanya juga di depan. Jadi kita harus memberikan teladan yang baik. Tinggal satu teladan. Anak-anak sekali, kalian harus selalu ingat pesan dari ibu. Contoh ya, contoh percakapannya. DS3, disiplin salam sujud sapa. Dimanapun kita berada, ibu selalu memegang prinsip itu hingga sekarang. Insya Allah hidup kita akan lebih bermakna baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Siap Bu, terima kasih. Nah, jadi yang dapat kita ambil dari poin pertama, ingat satu teladan itu. Jadi kita sebagai ibu harus mencari teladan yang baik. Guru itu digugu dan ditiru. Murid kencing, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Akan bagian kalau kita sebagai guru mau kasih tahu yang dari siswa, kita harus dari teladan dulu, memberikan contoh. Betul ya Ibu? Betul ya. Nah, ini contoh dari ingat satu teladan. Kemarin kan kalau nggak salah sudah pernah dipaparkan sama Pak Suni ya. Nah, kebetulan Pak Suni juga ikut pendidikan CGP juga, tapi dia ada misi yang khusus kepala sekolah. Dan juga dia belajar juga. Itu sun bukan sun. Oh iya siap. Yang betul apa? Sun ya. Terima kasih Pak atas koreksinya. Lanjut lagi. Nah ini tinggal dia bangun rasa di tengah memberikan inspirasi. Nanti kita pakai ini ya. Guru ini contohnya. Kalian boleh mengerjakan soal ini tidak harus mengikuti cara ibu. Ini contoh di pelajaran apapun ya. Ini kalian boleh mengerjakan soal ini tidak harus mengikuti cara ibu. Kalian boleh menggunakan cara yang lebih cepat dan mudah versi kalian. Ini gambarannya. Guru ada di tengah-tengah ya kan? Di tengah memberikan inspirasi, dikelilingi oleh siswa-siswa. Nah, jadi kita sebagai seorang guru itu harus memberikan inspirasi. Misalnya kita belajar LTK ya kan? Jangan kita paksakan siswa harus mengikuti cara kita baru bisa betul. Kalau bisa kita motivasi mereka, kasih mereka inspirasi. Kalian boleh menggunakan cara yang lain, yang penting hasil akhirnya sama. Ini contoh dari simbol ingat nikmat yang mau terasa. Lanjut lagi next. Pemulihan
ini tampil dalam setiap aktivitas sekolah. Saya yakin kalian bisa, jangan takut ada ibu di belakang kalian. Oke Bu, awalnya kami lagi sekarang kami siang. Nah, kita harus memberikan motivasi ke siswa. Contohnya, kalau misalnya ada kegiatan drum band, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, kita sebagai guru harus memberikan dorongan agar siswa bisa lebih berani tampil, berani aktif. Oke, next. Nah, sini ketika jam belajar selesai, tidak lupa pula siswa mengucapkan terima kasih. Kita harus istilahnya menciptakan budaya positif ke siswa. Nanti ada juga materi budaya positif terakhir. Bagaimana kita istilahnya itu Kalau bisa karena biasa gitu. kalau bisa karena biasa Itu kan sering saya biasakan ke siswa. Seperti mengucapkan terima kasih. seperti mengucapkan terima kasih ketika ibu guru meninggalkan pembelajaran. Terima kasih cikgu. Kalau cikgu kan terima kasih cikgu. Biasanya kan seperti itu. Sama-sama, kata saya, sama. Kan. Nah, selanjutnya. Maaf, saya dulu kali soalnya tidak ada yang jadi operator. Apa yang pakai dulu? Nah, sini saya dulu sedikit. Dan sini infografis pemikiran KHD. Mungkin kalau dia belakang tidak terlalu apa ya. Halo, aku Jaja Dewantara. Jadi pemikiran KHD itu ada beberapa macam. Saya simpulkan dalam bentuk infografis atau peta pikiran. Yang pertama, kodrat zaman. Kodrat zaman menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai zamannya. Jadi maksud dari kodrat zaman itu, kita di sini kan sudah menyadari revolusi industri 4.0, segala yang berkaitan dengan teknologi, apalagi berkaitan dengan pembelajaran, ya kan? Jadi istilahnya kita mengharuskan mengupdate diri. Jadi pada zaman itu perbedaan pembelajaran di 20 tahun yang lalu dengan sekarang otomatis tidak sama ya. Mungkin di 20 tahun yang lalu siswa belajarnya masih menggunakan alat tulis kapur, ya kan, kapur, menggunakan yang berkaitan dengan alat tulis manual. Nah, sekarang contohnya saya nih kan, presentasinya nggak pakai papan tulis, nggak pakai kapur, pakainya udah proyektor infrakus digital. Nah, jadi modern zaman itu berkaitan dengan pembelajaran sesuai dengan zamannya. Nah, misalnya contoh ya, hari ini kita belajar CBSA atau tidak CBSA? Jangan tunggu sampai akhir. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi ya, ada kalanya siswa diharuskan mencatat, karena memang pada dasarnya kalau adanya mereka mencatat, mereka sambil berpikir, ya kan, sambil berpikir sambil mengingat. Ada pelajaran tersendiri seperti matematika, bahasa Inggris. Kalau TKJ memang pada dasarnya saya mengajukan mereka untuk tidak CBSA, tapi apa yang saya sampaikan itu mereka catat dulu. Jadi kita harus membuka paradigma ya Bapak Ibu ya. Jadi sini bukan menggurui, saya juga belajar dari Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau pada zaman itu, alangkah baiknya saya ini kan dulu siswa catat, tapi kalau di situ dijelaskan Bapak Ibu. Jangan istilahnya kita dengan tugas, anak-anak bercatat alamat sekian, tapi tidak kita jelaskan. Kalau saya pribadi, saya suruh mereka mencatat, tapi saya jelaskan gitu. Sambil saya jelaskan, sambil mereka catat, sambil mereka memahami. Mohon saya sendiri tidak menyinggung siapa-siapapun ya Bapak Ibu. Karena yang namanya mencatat itu masing-masing metode dalam pembelajaran. Tapi alangkah baiknya kita nyuruh siswa catat, tapi kita jelaskan agar mereka mengerti. Oke ya, mungkin itu sekedar penjelasan dari kodrat zaman. Selanjutnya kodrat alam. Kodrat alam sini lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografis. Kesimpulan di sini kodrat alam berkaitan dengan filosofi yang hadir.
Jadi dalam itu contoh ya, contoh nilai siswa dengan nilai sisir dan siswa dengan nilai kecenderungan otomatis gaya belajarnya berbeda. Nah itu mungkin maksud dari KHD itu pada alam kita cara mengajar di daerah yang pegunungan, contohnya di Papua misalnya, kan cuma berbeda dengan cara mengajar dengan siswa yang ada di daerah pesisir. Yang mungkin kalau di daerah pesisir kan, mereka lebih mudah memperoleh asupan makanan yang mengandung omega-3, protein seperti ikan. Sedangkan kalau di pegunungan kan mungkin mereka lebih berpetualang, makan jauh-jauhan. Ya. Jadi kalau dalam itu perbedaan cara guru mengajar. Selanjutnya, sebelumnya PHD ini yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya, menuntun, membimbing dengan segala program yang ada pada anak dari yang masih samar dengan mengembangkan garis-garis jalur oleh guru. Ini ada Bapak Ibu, jadi siswa itu bukan sebuah kertas kosong. Tahu kertas kosong kan? Tahu kan semuanya kan? Kertas kosong, kita seenaknya nggak main tulis, main coret, mau kita sebenarnya. Nah, jadi kalau menurut filosofi ada itu, murid itu ibarat sebuah kertas yang sudah ada tulisannya. Tinggal kita sebagai orang guru menyebarkan tulisan tersebut gitu loh, sesuai jalurnya. Jadi kita jangan beranggapan bahwa siswa itu adalah kertas kosong yang bisa kita tulis apapun. Jadi di sini melalui filosofi KD kita membimbing menuntun seorang siswa agar siswa itu berada di jalurnya sebagai seorang pelajar. Ada sedikit kesalahan yang sama Ibu, tapi tidak apa-apa ya. Soal saya kan sudah agak aneh ya. Jadi kesimpulan di sini, pendidikan dan pengajaran merupakan cara untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sini ada budi pekerti, pembentukan karakter anak baik dari segi kognitif, non kognitif, cipta, rasa dan rasa. Trikon, ada asas trikon kalau di filosofi KD. Asas trikon itu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Apa itu kontinuitas? Kontinuitas itu pembelajaran yang berkelanjutan menurut filosofi KD. Sedangkan kalau untuk konvergensi itu pembelajaran dengan tidak hanya mengambil satu sumber, bisa mengambil sumber dari luar. Jadi istilahnya fleksibel kita belajar. Yang ketiga, konsentris. Nah, yang ketiga ini perkembangan pembelajaran tanpa menghilangkan karakter atau budaya yang ada pada diri kita masing-masing atau yang ada pada suatu daerah. Jadi itu maksudnya dari konsentris. Jadi trikon itu adalah bagian dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu sekalian waktu di kelas SP kemarin pernah ada belajar ya Bapak Ibu ya. Karena di sini saya hanya sekedar memperjelas saja, ataupun istilahnya mengulas kembali pembelajaran yang sebelumnya yang telah kita pelajari di kelas SP kemarin. Oke, lanjut lagi. Next.
Ada Nah, di sini materi selanjutnya. Tadi kita udah membahas terkait filosofi pembelajaran yang sesuai dengan filosofi yang hadir diajar di negara. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya paparkan itu terkait budaya positif di sekolah. Ini jadi budaya positif di sini yang akan saya paparkan mengenai materi 1.4 budaya positif. Di sini adalah peta konsep atau peta pikiran. Peta pikiran. Jadi budaya positif itu berkaitan dengan filosofi KHD, berkaitan dengan misi guru penggerak, dan berkaitan dengan nilai peran guru penggerak, dan berkaitan juga dengan budaya positif. Nah, ini adalah peta konsepnya. Oke, tidak perlu saya jelaskan lebih banyak lebar Bapak Ibu. Di sini yang ingin saya paparkan di sini. Sebagai jalur guru penggerak, saya memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan pemahaman baru yang sudah dipelajari di lingkungan sekolah. Salah satu implementasi yang dilakukan adalah penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif yang dipelajari pada modul ini erat kaitannya dengan materi modul sebelumnya, yaitu filosofi KHD, nilai guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang terakhir ini budaya positif. Nah, di sini dalam menerapkan budaya positif di sekolah, peran seorang guru sangat penting karena guru adalah sebagai agen of change atau agen perubahan. Nah, jadi di sini seorang guru harus memahami filosofi KHD. Di antaranya pendidikan harus berpihak pada murid. Dalam mendidik harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam mendidik, seorang guru harus bertindak sebagai pamong atau penuntun, menjalankan trilogi pendidikan dengan sosokolodo lima joma mukarso tuturi handayani. Next lagi. Nah, ini contoh tindakan positif saya. Pertama, hadir di kelas pada jam pembelajaran pertama lebih dulu dari siswa. Karena kebetulan saya juga dengan kuncinya. Jadi mereka bakal menunggu saya satu mereka masuk. Next lagi, nah di sini bersama-sama dengan siswa membuat keyakinan. Nanti akan saya jabarkan ya, bagaimana istilahnya membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti akan saya berikan gambaran yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, yang mana aturan, yang mana kesepakatan atau keyakinan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan juga. Ini kesepakatan saya bersama siswa. Jadi kalau kesepakatan kelas itu aturan yang dibuat bersama-sama secara musyawarah mufakat. Sedangkan kalau tata tertib itu atau aturan yang formal itu kan kita buatnya sepihak ya kan, sepihak dan sifatnya juga menuntut ada hukuman atau konsekuensi kalau misalnya dilanggar. Ya mungkin ada reward barangkali ya kan. Kalau misalnya memang dia prestasi memberikan penghargaan. Nah, di sini saya membuat budaya positif, yaitu membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa bahwa seperti ini loh, ini contoh ya. Contoh saya membuat kesepakatan kelas dengan siswa-siswa saya kemarin. Nah, ini saya menggunakan dialog. Nah, sini misalnya kesepakatan bersama ini bukan istilahnya saya buat pribadi atau aturan dari sekolah. Karena kalau kesepakatan bersama, ketika mereka langgar ada istilah namanya konsekuensi bukan hukuman. Jadi kalau hukuman itu aturan yang dibuat sepihak dari sekolah misalnya kan, mereka melanggar mereka kena hukum. Kalau kesepakatan kelas, mereka buat sama-sama. Kalau misalnya mereka melanggar, ya mereka dapat konsekuensi istilahnya. Nah, contoh misalnya jangan habis pindah pulpen balikkan ke teman-teman. Nah, di sini jangan suka teriak-teriak di kelas. Contohnya ada lagi, jangan makan ketika dilem, kamu tidak boleh panjang. Ini mereka yang membuat kesepakatan tersendiri. Jadi setelah mereka membuat, saya kirim ke grup WhatsApp mereka. Jadi mereka bisa tahu, oh ini loh yang udah kali kita
disepakati gitu loh. Kalau misalnya mereka melanggar, mereka akan diberikan konsekuensi. Jadi bukan hukuman, konsekuensi dan hukuman itu beda. Ini contoh misalnya mengenai etika, jangan ke kantin saat jam pembelajaran berlangsung. Ini mereka tulis nih, siswa-siswa masing-masing. Ini menggunakan stick note, tapi stick note-nya digital. Beda ya. Kalau yang stick note manual itu ditempel-tempel, ini stick note-nya secara digital menggunakan aplikasi Jamboard. Ini contoh dari kesepakatan kelas. Jangan makan di kelas atau di lab. Hanya dia mereka tulis nih. Baju harus dimasukkan. Nah, itu udah kesepakatan mereka. Next lagi. Menggunakan metode yang menyenangkan untuk siswa. Ya mungkin selama ini saya kan yang namanya guru juga kan tidak lepas dari salah dan hilang, tetap ada kekurangan, tidak ada guru yang sempurna. Di sini saya mempraktikkan peran kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan siswa. Nanti kita terakhir kontrol. Saya kemarin ada buat skenario atau mini drama dengan siswa berkaitan dengan segitiga restitusi. Nanti kita nonton sama-sama. Bagaimana maksudnya itu untuk menyelesaikan permasalahan siswa? Kita sebagai guru ini kan sebenarnya itu jadi penengah. Kesimpulan mengenai budaya positif yang saya lakukan di lingkungan sekolah adalah bahwa penerapan ini memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sekolah, yang antaranya siswa, kepala sekolah, rekan guru dan orang tua. Penerapan budaya positif akan terus dilakukan apabila semua pihak mampu berkolaborasi dan menjalankan perannya masing-masing dengan maksimal. Sebagai contoh, Bapak Ibu, halo. Dulu ya, kayaknya ibu-ibu yang habis makan belum masih ngantuk segala macam, jadi sedikit sebentar ya, sedikit sebentar. Sini juga cukup fokus ya, jaga lain fokus ya, cukup fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi fokus, jangan lupa fokus ya. Nanti banyak sebenarnya sedikitnya ada untuk ideal dan konsentrasi. Jadi biar Bapak Ibu melihat saya, Bapak Ibu mendengarkan saya, biar Bapak Ibu mengingat juga apa yang saya sampaikan ini. Kita tetap fokus dulu. Ya? Apa? Jadi ingat ya, tetap fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tetap ini bisa kita terapkan juga ke anak-anak didik kita. Jadi itu sebagai salah satu dari bentuk budaya positif, melakukan speaking dalam kegiatan pembelajaran. Saya intinya kayaknya tidak apa kalau di belakang. Ada cukup mesra sebenarnya. Ini apa yang maksudnya? Nah, di sini ada beberapa poin disiplin positif berkaitan dengan kontrol diri, pembentukan kepercayaan diri. Sini ada juga yang kedua, teori kontrol tentang siapa yang sebetulnya bisa mengontrol atas sebuah tindakan. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Seorang guru tidak bisa mengontrol perilaku siswa, yang bisa hanya pribadi siswanya itu sendiri. Itu dari teori kontrol. Sedangkan yang ketiga, teori motivasi. Menurut Ian Goss, 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan, dan ketiga menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Next ya, yang terakhir hukuman dan penghargaan, atau istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu punishment, kalau penghargaan reward ya. Sini keterangannya merupakan hal yang biasa dilakukan di lingkungan sekolah. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya baru mengetahui ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak efektif dalam pembentukan budaya positif, karena hanya berlaku sesaat, yaitu pada saat mendapatkan penghargaan atau hukuman saja. Kita dapat mendapatkan penghargaan atau tidak ada hukuman, maka perilakunya akan berubah kembali. Ini contoh kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari ya,
Kita nih istilahnya sholat tuh, niat kita tuh apa? Niat kita tuh apa? Misalnya sholat, ini berkait ini istilahnya implikasinya ya, perumpamaan. Kalau kita sholat hanya mengharapkan surga, itu ikhlas nggak kira-kira? Nah, begitu juga dengan ini. Kalau siswa belajar yang betul hanya ingin meraih penghargaan atau tidak mau dihukum, itu juga dengan kita kan. Kalau kita sholat 5 waktu tapi hanya mengharapkan surga, itu sebenarnya bukan salah ya istilahnya, tapi istilahnya itu lari itu tidak ikhlas. Jadi alangkah baiknya kita sholat ibadah mengharapkan ridho Allah, bukan hanya karena kita mengharapkan surga. Ini contoh perumpamaan. Perumpamaan kaitannya antara agama dengan pendidikan. Jadi alangkah baiknya kita sebagai insan manusia ya kan, sholat 5 waktu hanya mengharapkan ridho Allah. Dan bukan semata-mata kita ini mau tes CPNS kalau kita sholat ya kan, mau ikut PBG, mau berdoa, mau sholat malam. Jadi kalau seperti itu kan mau pindah, mau mutasi baru kita sholat berdoa. Jadi alangkah baiknya kita tuh istiqomah tanpa mengharapkan imbalan, karena Allah tahu yang mana yang kita inginkan, yang mana kita butuhkan, bukan yang mana yang kita inginkan gitu loh. Allah tahu sebenarnya. Mohon maaf saya sedikit ceramah ya Bapak Ibu, karena kadang saya juga di kelas seperti itu memberikan motivasi untuk siswa, ada kaitannya dengan agama juga, ada kaitannya juga dengan, kadang saya biasa juga membuat siswa sedih supaya mereka ingat fungsi mereka di sekolah ini sebagai pelajar, orang tua yang jauh-jauh di rumah bekerja macam-macam. Mereka harus lebih baik dalam belajarnya supaya bisa membalaskan perbuatan orang tuanya. Jadi ini perumpamaan anak sini. Ini saya mau jelaskan dulu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ini berkaitan dengan budaya positif Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena dia kan bersifat kesepakatan. Membuat anak sakit, sedangkan kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek sebentar ya. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman, sedangkan kalau konsekuensi ini anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifat memaksa, sedangkan kalau konsekuensi itu ada stimulus dan respons. Stimulus itu tanggapan ya. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsekuensi yang buruk kalau hukuman. Kalau konsekuensi diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Next lagi. Nih, yang mana yang termasuk hukuman, yang mana yang termasuk konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hati di sekolah. Itu maksudnya kemana? Hukuman ya. Lari nanti kita lihat sama-sama jawabannya ya. Murid diminta untuk usap 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam pelajaran. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Kalau konsekuensi itu berkaitan dengan hal yang dia langgar. Jadi kalau hukuman itu kita misalnya siswa lambat hanya kita 10 itu masuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. PJOK nih masuk mana nih? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Masuk dah kalau punya. Yuk kita komen sama-sama. Tuh, kalau konsekuensinya itu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, ya kan? Karena dia sudah mencoret-coret kertas temannya, jadi dia harus menggantinya. Itu hukuman. Konsekuensi kan pas istilahnya
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Contohnya misalnya kan, ada kopi saya ini di lab, siswa nyenggolnya, rupanya saya hukum pula, tapi tidak saya suruh bersihkan. Nah, itu kan salah, saya kan itu termasuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu saya suruh siswa bertanggung jawab, istilahnya kan, kau lupakan air, kau harus bersihkan sendiri. Gitu. Nah, kalau yang ini yang terakhir, tadi mengenai basket 2 kali karena terlambat kuning untuk pelajaran PJOK. Ini kan senjata dia kan, PJOK kan dia berkaitan dengan olahraga. Jadi konsekuensinya juga mengenai di lapangan basket 2 kali. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, sini ada lagi terkait posisi guru. Posisi guru adalah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Posisi guru sebagai teman, posisi guru sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, jadi posisi guru kontrol dari seorang guru yang paling baik adalah sebagai manajer, yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku. Jadi nanti ada contoh kasus ini. Dan kemarin saya udah rekam kemarin buat skenario dengan siswa terkait peran guru sebagai manajer posisi kontrolnya. Nah, sini ada juga keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama-sama. Nah, terakhir segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif. Jadi istilahnya restitusi itu mengajarkan anak bertanggung jawab terkait apa yang sudah dilanggar. Penekanannya menghargai nilai-nilai kebaikan. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi membuat murid bersedia menyelesaikan permasalahan sendiri. Kalau dia ada punya masalah tuh, dia harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ada 3 langkah. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, di sini pernyataan-pernyataan. Nah, misalnya saya bilang nih sama siswa nih, saya kecewa sekali dengan kita nih. Itu maksudnya ke posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah ya kan. Nah, ini pernyataan ya. Kalau misalnya kecewa dengan kau ini tidak betul belajarnya, itu saya bertindak sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Misalnya contohnya lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tak betul ini. Itu maksudnya ke penghukum. Saya istilahnya menjustis siswa, menghukum siswa dengan pernyataan saya. Nah, kalau yang 3 ini, ayolah siswaku lakukanlah demi ibu dan bapak kalian, demi ibu dan bapak guru. Itu fungsi guru sebagai teman. Ini pernyataannya. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu istilahnya pemantau. Pemantau itu istilahnya fungsi guru sebagai pemantau itu memberikan reward. Bintang itu istilahnya jadi reward. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang paling penting manajer. Bagaimana kamu harus bisa menyelesaikan masalah ini? Misalnya siswanya kelahi, kita pertemukan dua-duanya. Kalau kita hukum mereka, itu kita maksudnya sebagai guru, sebagai penghukum. Kalau kita sebagai seorang manajer, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya berdua. Bagaimana caranya supaya kalian berdua itu akur lagi? Nah, itu sebagai manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Pernyataannya. Misalnya paling terakhir ini, contohnya dia mengerjakan tugas. Next lagi. Nah, sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau peraturan ini kan ditentukannya sepihak nih. Pihak sekolah melarang siswa, pokoknya kalau ada kata-kata dilarang itu peraturan. Kalau kesepakatan itu atau keyakinan itu misalnya tidak ada istilahnya dilarang, tapi bahasanya itu lebih dilembutkan. Gitu. Contoh ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu maksudnya keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit ini maksudnya keyakinan kelas. Jadi ada kata-kata dilarang. Kalau ada kata-kata dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran menggunakan masker. Nah, ini masuk ke nilai-nilai kebajikan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah tanggung jawab keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain, jadi istilahnya itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi istilahnya nilai kebajikan itu menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain.
bergantian atau menunggu giliran itu disiplin, menghormati orang lain, bersabar. Kalau gunakan masker itu maksudnya ke nilai kebajikan, kesehatan, keselamatan. Sedangkan yang terakhir, jangan berlari di kelas, maksudnya keselamatan dan keamanan. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi yang dilakukan oleh seorang guru sebagai manajer ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ingat, yang pertama, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Nanti ada contohnya, saya sudah buat video. Nanti kita tonton sama-sama. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baman? Oh, iya, kamera. Next. Nah, ini segitiga restitusi nih. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ada pertanyaannya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita istilahnya menggunakan segitiga restitusi. Kita ngomong ke siswa nih, kamu ini kan manusia nih, saya tahu, saya paham, kamu pasti punya salah ya kan? Jadi saya ngomong seperti itu ke siswa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, menstabilkan identitas. Yang kedua, segitiga restitusinya itu memvalidasi kebutuhan. Jadi saya ngobrol dengan siswa nih sebagai seorang manajer. Kamu tentu punya alasan, kamu kelai sama ini misalnya kan. Kita ngomongkan seperti itu ke siswa. Itu maksudnya ke validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Caranya supaya kamu lebih disiplin itu kayak gimana? Kita nanyakan seperti itu ke siswa. Itu masuk ke validasi kebutuhan. Sekarang yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi kalau menanyakan keyakinan itu nilai-nilai apa yang telah kalian disepakati? Kan ada kesepakatan kelas tadi itu kan? Kita harus menanyakan. Kalau misalnya kamu sudah menyepakati tapi kamu melanggar, otomatis kena konsekuensi. Selanjutnya, kamu ini menjadi orang seperti apa? Maksudnya kan menanyakan keyakinan. Nah, sini quote yang quote. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tidak ada murid yang bodoh. Ingat ya, Bapak Ibu. Tidak ada pula murid yang nakal. Hanya saja murid tersebut belum menemukan guru yang tepat. Jadi ingat, kita tidak boleh menjustis menghakimi siswa bodoh, siswa nakal. Yang mungkin bisa jadi guru siswa itu belum menemukan guru yang tepat. Istilahnya, saya tidak bilang guru itu yang salah istilahnya kan, tapi guru siswa itu belum menemukan guru yang tepat istilahnya. Bukan berarti guru itu tidak betul istilahnya kan, tapi belum menemukan guru yang tepat siswanya istilahnya. Tidak ada murid yang bodoh, tidak ada murid yang nakal, hanya saja murid tersebut belum menemukan guru yang tepat. Next. Nah, dari semua hal di atas, yang paling menarik bagi saya adalah peran guru sebagai seorang manajer yang menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan anak. Ini adalah sesuatu hal yang baru dan sangat menarik buat saya. Dan setelah dipraktikkan, hasilnya ternyata sangat positif. Next lagi. Kita lihat lagi ya. Oh ya, aku belum video saja. Sebelum menit lagi, Bu. Jadi video ini sebagai salah satu contoh bentuk pengamalan saya terhadap segitiga restitusi, ya kan? Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya buat ini kebetulan bersama siswa. Buatnya melalui skenario, melalui mini drama, ada 2 contoh kasus. 2 contoh kasus saya buat dalam bentuk video seperti ini. Saya upload ke YouTube, saya upload ke PMM. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu juga, kalau misalnya ada bukti karya, modul segala macam, upload ke PMM. Karena itu penting. Kenapa bisa bilang penting? Itu masuknya ke
lapor mutu. Makin banyak guru di sekolah mengupload hasil karyanya di PMM. Jadi lapor mutu siswa, lapor mutu sekolah itu juga berpengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak Ibu nih yang ikut PPG. Kalau misalnya banyak upload istilahnya berbagi ya, saling berbagi. Kalau kalian punya modul berdasarkan karya tangan Bapak Ibu sendiri atau buat video seperti saya upload ke PMM supaya bisa dilihat oleh guru-guru seluruh Indonesia supaya menginspirasi mereka gitu. Upload ke YouTube, upload ke PMM, pokoknya tidak masalah. Ini skenario udah saya buat. Ini juga dalam rangka praktek saya dalam segitiga restitusi. Selalu bermain HP ketika agar kalau misalnya
berada di luar kamu saja punya melakukan tapi nanti ketahuan oleh dunia lagi tapi dan saya kamu ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat terima kasih pada Ibu Waris karena terjadi berdiskusi dan berkaitan mengenai wilayah politik. Selanjutnya saya berharap saya bisa mengalami kesepakatan terkait politik dalam komunikasi dan ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa berkelahi dengan memerlukan seorang tenaga manis. Jadi saya tidak pernah seperti kalian masa-masa kalian ini kan masa-masa yang labil, masalah-masalah ini dalam artian terkait masalah relationship seperti ini sangat sekali. Dan kalian tidak ada manusia biasa ya kan? Manusia biasa perlu rasa kasih, perlu rasa sayang, jadi tidak paham gitu. Wajar lah dengan kalian kan berkaitan dengan masalah pun seperti itu, masalah kita kan masih sekolah ya, di sekolah. Kadang-kadangnya kalian fokus duduk pembelajaran kasih programnya. Jadi kalian jangan pilih macam-macam lagi sampai istilahnya yang awalnya kalian sahabatan, judulnya jadi musuhan kan? Maka kalian lebih mementingkan ajaran daripada sahabatan karena kalau ajaran itu sebenarnya sahabatan selamanya. Kira-kira kalian berkelahi ada alasannya apa kamu berbuka sesuatu aja gimana pak pemiliknya kalau dia kamu nggak ada waktu ya ada waktu dia aja ya jadi kalau masalahnya kamu berbuka sama Alhamdulillah,
saya menolak agar kalian bisa disatukan. Kalian bagaimana? Belum kan? Berbeda kan? Jadi bagaimana kalian membuat bersama? Tapi membuat persahabatan kalian malah lebih bagus, malah lancar sebenarnya. Kalian fokus belajar yang baik. Kalian tahu nggak kayak kelas kita? Bersama dengan saja dunia punya lagi ya kan? Yang kedua apa yang dari kelas satu sekolah dari kelas sekolah tidak boleh baca pelajaran kan? Ingat pelajaran yang sifatnya negatif, apalagi di sekolah pertandingan berbasis asrama boarding school, itu yang sangat kita takutkan. Karena apa? Kalian orang tua kalian memberi tanggung jawab pada sekolah untuk menjaga kalian dari pagi sampai malam, itu yang dijaga asrama. Nah, kalau baiknya kalian fokus ke kesempatan kalian, tidak boleh lain, tidak boleh waktunya ya. Pokoknya kalian harus jadi siswa saya yang baik, siswa saya yang baik dan negara sama dan negara kelompok. Persahabatan kalian semakin perjalanannya masih panjang benar. Kalian harus bisa mengelola orang tua kalian. Ingat ya, sampai sini kira-kira kalian masuk lagi ya. Jadi ya bisa saya bola-bola dulu. Coba saya dulu kita dulu. Sampai ya, dan sampai itu lagi aja. Sampai tidak sampai berjawab lagi. Fokus belajar, jangan fokus untuk bercerita lebih. Kalau kita di belakang, sukses itu baru sih. Kalau saya di sekolah nanti. Sip, alhamdulillah, semangatnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah turut hadir menjadi peserta dan saya berbagi di antara kita semuanya. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena di sini jujur setelah saya melakukan skenario drama ini sekali besoknya benar-benar kejadian saya melakukan segitiga diskusi. Siswa tersebut bermasalah, jadi di asrama itu satu asrama ada siswa lain tapi lain itu perang dingin ya karena mereka juga sudah saya kaji. Jadi ujung-ujungnya saya paham diri benar-benar mereka saya lakukan segitiga diskusi yang awalnya alot mereka sering berdebatkan, ujung-ujungnya saya kasih pendapat, saya kasih masukan, saya melakukan segitiga diskusi tadi itu kan, alhamdulillah mereka menjadi bayan lagi. Malah dari yang awalnya itu mereka ada yang sampai nangis ya kan menjelaskan permasalahannya. Begitu saya tangani, saya lakukan segitiga diskusi tadi, mereka sudah mulai kembali ke kelompok mereka masing-masing. Ya mungkin itu saja dari Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Kita sudah saling berbagi di sini. Mohon maaf saya di sini bukan menghubungi Bapak Ibu karena di sini kita semua sama saling belajar. Saya sering ikut PDP ini. Bukan istilahnya saya merasa balak, bukan saya merasa hebat istilahnya kan. Justru saya sadar saya ini banyak kurangnya. Makanya saya ikut PGP yang mudah-mudahan nanti di angkatan 10-11 pada kali bisa ikut berpartisipasi ya Bapak Ibu yang di sini istilahnya, baik dari guru PNS, guru P3 kan juga bisa, bahkan yang honor juga bisa. Malah kelebihan Bapak Ibu yang ikut PGP ini, yang pertama dari yang guru honor ya, dia kalau misalnya mau mendaftar PPG udah punya sertifikat CGP ini, udah langsung lulus tanpa tes, begitu pendidikan, tanpa ikut pendidikan lagi tinggal ujian ya. Itu yang guru honor yang ikut
PGP. Dan untuk yang guru P3K dengan PNS karena sama-sama STM ya, yang mungkin perjalanannya yang standar dengan adanya Bapak Ibu memegang sertifikat CDP itu. Yang pertama pengembangan diri, seperti yang Bapak yang tadi sampaikan ya kan, pengembangan diri dan untuk kenaikan pangkat juga sangat bisa. Yang pertama, yang kedua, yang mungkin kalau memang rezekinya Bapak Ibu, ya orientasinya bisa jadi menjadi pegawai, menjadi kepala sekolah. Tapi orientasi utama bukan itu ya Bapak Ibu. Karena orientasi utama yang paling penting kita di sini sadar kita tidak sedang tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak memiliki daya apa-apa. Oleh karena itu kita harus makin banyak belajar, makin banyak ilmunya dengan mengikuti CGP ini. Kita sadar kita tidak berarti apa-apa, malah nambah kawan, nambah ilmu, nambah relasi, pokoknya kalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut kegiatan ini, dan saya harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu termotivasi, baik dari guru yang honor maupun guru yang P3K atau ASN. Yang syaratnya yang pertama minimal 5 tahun masa kerja. Nah, kebetulan saya kan sudah 5 tahun. Kenapa? Saya di sini 4 tahun. 2 tahunnya saya bisa ngajar dulu waktu kuliah sampai sebelum saya kerja di perusahaan 2 tahun di SMK, di SMA 5 perjalanan. Jadi persyaratannya maksimal masa kerja 5 tahun. Yang kedua ada rekomendasi dari kepala sekolah minimal 5 tahun masa kerja. Yang kedua ada rekomendasi dari kepala sekolah. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu begitu datanya langsung lulus. Ada beberapa hak. Yang pertama tes SI. Tes SI itu seperti yang Bapak bilang tadi itu kan, kalau asal jumlah pertanyaan jawaban kan pertanyaan yang selesai kan. Misalnya harus minimal 3.000 kata. 3.000 kata kalau Bapak Ibu cari di internet itu terdeteksi sama, nah itu tetap tidak bisa melanjutkan kegiatan, tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Dan itu yang pertama selesai. Yang kedua tes simulasi mengajar. Nah, simulasi mengajar seperti biasa lah Bapak Ibu di depan siswa-siswa ya kan mengajar, nanti ada online dulu, live secara live. Jadi secara live, entah itu di belakang atau di depan, ada 2 sisi kalau nggak salah. Ada di depan, ada di belakang. Jadi kita mengajar seperti biasa, mengajar seperti biasa. Jadi nanti setelah simulasi mengajar, mereka memberikan tanggapan terkait apa-apa yang dipelajari, modul ajarnya seperti apa, alurnya seperti apa, menggunakan model pembelajaran apa, metode apa, itu tetap ditanyakan oleh mereka oleh istilahnya sebagai fasilitator atau pengujinya. Yang kedua, yang ketiga itu tes wawancara. Nah, jadi ada 3 tahap: esai, simulasi mengajar, wawancara, dan waktunya juga tidak bersamaan. Dan waktunya tidak bersamaan. Kalau wawancara itu wawancara Bapak Ibu itu otomatis orang pintar ya, gelarnya udah doktor. Ya mungkin kalau udah dari DDP, dari kementerian yang wawancara Bapak Ibu, kita wawancara 2 orang. Yang satu menanyakan terkait apa yang kalian isi di tes esai itu. Kalau misalnya kalian menguasai tes esai, kalian bisa lah jawabnya. Nah, pokoknya 2 jam dulu Bapak Ibu tuh kemarin yang pengalaman saya ditanya 1 orang 1 jam, 1 orang lagi 1 jam, 1 orang lagi itu bagaimana kegiatan Bapak Ibu di sekolah dalam pengembangan diri, dalam melakukan inovasi atau dalam melakukan pembaruan. Jadi Bapak Ibu ceritakan fungsi Bapak Ibu di sekolah ini seperti apa, misalnya kan. Misalnya kayak saya kan sebagai operator atau sebagai guru kejuruan. Jadi kalau di dalam sekolah itu tuh saya itu kegiatannya seperti apa? Apakah kita tuh bisa memanajemen kawan-kawan guru? Apakah kita tuh istilahnya bisa berbagi ilmu ke guru? Itu ditanyakan sama mereka terkait dari tes wawancara ini. Ya mungkin setelah tes wawancara baru keluar hasilnya. Keluar hasil, bisa kita lulus kan? Itu PGP kan itu diarahkan 10 atau 11 yang 2 ya. 10-11, kalau misalnya sudah lulus, ada jadwal kegiatan pembelajaran. Pembelajaran itu ada pendampingan kayak kemarin itu ya. Ada pendampingan itu kan ada PP saya istilahnya, ada Pak sekolah. Jadi dalam sekolah dia melihat aktivitas saya itu selama 9 kali. Nah kalau lokal karya juga sama, kalau lokal karya itu kumpul semua guru penggerak belajar sama-sama itu di satu tempat. Misalnya
di SMA 1 ya kan tempatnya kan, di atau di SMP bawah ini, jadi nanti belajar sama-sama sama mereka. Itu untuk lokal kalian, pokoknya kegiatan kurang lebih 8 bulan. 8 bulan ini pun alhamdulillah selama saya mengikuti 2 bulan lebih ini tidak mengalami pembelajaran. Karena di situ ada blended ya, ada sinkron, ada asinkron. Kalau sinkron itu kayak lokal karya ya kan, kita datang sama-sama bertemu guru penggerak, berdiskusi. Kalau asinkron itu LMS, Learning Management System. Ada yang agak berani LMS-nya, banyak tugas ya kan, buat video kayak saya tadi itu, buat video, diskusi online ya kan, ada pertemuan online. Nah, alhamdulillah pertemuan online itu juga ada punya mata pelajaran. Dia di atas jam 1, dan kebetulan saya dapat jadwal jam 3 ke atas. Jadi jam 3 sampai jam 6 tiap seminggu sekali, bahkan pertemuannya seminggu sekali. Saya pertemuan pertama kan diskusi satu kelompok, yang pertemuan kedua itu dalam 1 minggu itu baru dia kayak presentasi gitu. Jadi mungkin konsepnya seperti itu Bapak Ibu terkait pendidikan guru penggerak. Jadi guru penggerak ini bukan hanya oleh SDM kita mau jadi ini mau jadi itu mungkin bonus lah sebenarnya. Yang penting kita niat kita jadi kita itu tidak ada untuk siswa, untuk diri kita terkait pengembangan diri. Pengembangan diri dia nilai positifnya itu tadi yang honor, bisa lulus PPG otomatis, dan yang untuk yang ASN bisa untuk kenaikan pangkat, yang belum PPG bisa langsung otomatis PPG. Yang mudah-mudahan itu juga bisa menjadi motivasi buat Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam 1 jam ke depan ini saya banyak ngomong kayak pakai ini, entah itu tidak pakai ini. Jadi kita bisa sama-sama belajar Bapak Ibu. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Jujur Bapak Ibu, guru penggerak ini paling mayoritas cewek ibu-ibu. Angkatan saya kata 9 bawah ini dari 25 orang yang cowok itu cuma 4 orang. Bayangkan cewek semua 20 orang. Jadi pas bagi kelompok itu, kelompok saya cewek semua. Ayo ibu-ibu semangat. Masa yang lain bisa, saya bisa, masa ini tidak bisa. Jadi tanamkan mindset itu ya. Saya bisa, orang lain bisa, ibu bisa, ibu bukan bisa. Tapi kalau kata semuanya banyak yang bisa masuk katakan 8 dan ada 10 angkatan. Kami itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kita di sini tidak ada yang istilahnya paling hebat. Kita sama-sama belajar. Mohon maaf semuanya apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Maju. Pasti hebat.